Pemirsa, salam jumpa dalam program spesial Talkshow FTV Jember bersama saya Ageng Widya. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020 dipastikan berlangsung 9 Desember mendatang. Ada 3 pasangan kontestan yang bertarung untuk merebut suara dari masyarakat pemilih. Salah satunya ada nama Kiai Haji Muhammad Balya Firjaun Barlaman atau akrab disapa Gus Firjaun. Meski sempat vakum 11 tahun dari dunia politik, putra mantan Rais AM PBNU Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember ini memutuskan maju bersanding dengan Haji Hendy Siswanto sebagai calon bupatinya. Siapa dan bagaimana sepak terjang Gus Firjaun dalam meniti berbagai karir? Inilah spesial Talkshow News FTV Jember dalam edisi Bincang Akrab bersama calon wakil Bupati Jember Kiai Haji Muhammad Balya Firjaun Barlaman. Kiai Haji Muhammad Balya Firjaun Barlaman atau akrab dipanggil Gus Firjaun akhirnya memutuskan kembali ke gelanggang politik setelah sempat vakum selama 11 tahun. Putra mantan Rais AM PBNU Kiai Haji Ahmad Siddiq ini memiliki sederet pengalaman di dunia politik yang dimulai dari Kabupaten Kediri. Pernah menjabat wakil ketua DPC PKB Kabupaten Kediri hingga mengantarkannya menjadi anggota DPRD Kediri tahun 1999 hingga 2004. Dan pada tahun 2004 hingga 2008, Gus Firjaun menjabat wakil ketua DPW PKB Jawa Timur sekaligus menjadi anggota DPRD Jawa Timur pada periode yang sama. Selain itu pada tahun 2008 hingga 2013, Gus Firjaun berpindah partai dari PKB ke PKNU dan menjabat wakil Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat. Purna dari PKNU itulah, Gus Firjaun memutuskan cuti dari panggung politik dan kembali ke dunia pesantren menetap di Jember. Namun pada perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, Gus Firjaun akhirnya memutuskan kembali ke kancah politik dengan menerima pinangan Hendy Siswanto. Tepat pada tanggal 4 September 2020 lalu, Gus Firjaun memantapkan langkah berpasangan dengan Hendy Siswanto mendaftarkan diri di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Setelah mengikuti pengundian nomor urut, paslon Hendy Firjaun mendapatkan nomor urut 2. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Ya pemirsa, malam ini spesial sekali. Program spesial Talkshow FTV Jember telah kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni Kiai Haji Muhammad Balya Firjaun Barlaman atau yang akrab disapa Gus Firjaun, yakni calon wakil Bupati Jember 2020. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Gus Firjaun telah hadir di studio kami FTV Jember. Iya, selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Gus Firjaun, tadi di cuplikan awal Gus Firjaun memang sudah bergelut di dunia politik ya, cukup lama. Bagaimana ceritanya awal Gus Firjaun terjun di dunia politik? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FTV yang saya hormati, jadi berawal dari ketika masa reformasi, ketika kemudian dibuka keran bagi masyarakat untuk mengekspresikan saluran politiknya, hanya ketika lahir Partai Kebangkitan Bangsa, kami kemudian ditugaskan oleh para kiai yang notabene guru-guru saya untuk terlibat juga di dalam perpolitikan ini, sehingga kami sejak itu kemudian terjun di dunia politik. Sejak tahun berapa itu? 98. Sejak tahun 98. Memang itu juga dorongan dari keluarga untuk bisa masuk ke dunia politik, terutama dorongan dari para kiai. Dari kiai. Ya, kan. Itu kenapa di Kediri, Gus? Karena saya saat itu tinggal di Kediri. Saya dulu mondok di Kediri, kemudian kemudian tinggal di Kediri, dan kemudian saya dilibatkan di dunia politik dengan diperintahkan oleh saya, sehingga saya di Kediri saat itu. Memang waktu itu penduduk Kediri. Oh, gitu ya.
Tapi memang dari pendidikan Gus Firjon ini memang awalnya di Jember gitu ya. Bisa Betul. diceritakan mungkin Gus, awal mula perpindahan dari Jember ke Kediri itu bagaimana? Baik, ya. Jadi berawal ketika kemudian sebetulnya sejak SD saya sudah kepingin mondok. Iya. Ya, karena saya baca satu majalah, ada buku artikel berjudul Tebu Ireng tempat hitam. Iya. Saya tertarik sekali. Ternyata di itu menceritakan sejarah Tebu Ireng yang memang awalnya adalah tempat hitam, banyak dan sebagainya. Seperti itu. Akhirnya kemudian Ki Hasyim Asy'ari masuk ke sana. Nah, saya tertarik, kepingin mondok. Ketika selesai tamat SD, saya izin kepada ibu, tapi ibu yang tidak tega untuk melepas saya karena terlalu kecil. Nunggu saja nanti kalau sudah SMP. Akhirnya setelah selesai SMP, kami sempat hilang keinginan untuk mondok itu. Kenapa Gus? Ya karena perkembangan situasi, ya pertumbuhan dari anak-anak menuju remaja ini, Iya. sehingga keinginan untuk mondok itu sempat berkurang. Sempat hilang gitu ya? Akhirnya saya masuk ke Aliyah. Nah, di situ ini ada satu cerita yang menarik. Ketika saya kelas 1, kakak saya itu kelas 2. Iya. Suatu saat kakak saya menangis. Iya. Saya kaget. Kenapa kakak menangis? Tidak mau cerita. Nah, saya nggak akan pulang. Kalau saya nggak akan nganter sampai pulang, pulangnya berangkat pulang lebih bareng. Iya. Kalau nggak cerita, apa sebabnya? Saya cerita, saya tadi disuruh baca kitab Iya. di depan kelas, tapi karena saya tidak bisa, kemudian saya dibully lah istilahnya itu ya. Nah, sejak itu keinginan mondok muncul lagi. Dan Setelah bisa dengar dibendung. cerita dari kakak gitu Betul. ya Gus? Saya harus mondok, saya harus bisa baca kitab. Itu kemudian bangkit kembali semangat itu, dan sudah tidak bisa dibendung. Iya. Sampai saya tidak sampai menyelesaikan kelas 1, hanya setengah tahun saya kelas 1. Mau nggak mau saya pokoknya boleh tidak boleh sama ibu saya mau mondok ke Tebu Ireng. Akhirnya pertengahan tahun itu kami kemudian mondok ke Tebu Ireng. Nah, Gimana Gus waktu merayu ibu waktu itu? nah, ya bilang saya sama ibu bahwa saya ingin mondok, sudah saya tidak bisa dibendung lagi keinginan saya. Akhirnya kemudian direstui oleh bapak ibu, kemudian saya mondok ke Tebu Ireng. Ke Tebu Ireng selesai tamat sampai selesai SMA, kemudian saya melanjutkan ke Pondok Al-Falah Ploso. Nah, dari Pondok Al-Falah Ploso kemudian dapat 1 tahun. Nah, saya diminta oleh salah satu guru saya, yaitu Kiai Hamim Jazuli yang dikenal dengan Gusmi. Iya. Diminta untuk puasaan, saya diperintah untuk puasa selama Ramadan di Pondok Ngunut, Pondok Hidayatul Muqtadin Ngunut. Iya. Beliau berpesan jangan pulang sebelum ada susulan. Nah, pikir saya mungkin menjelang Lebaran baru ada susulan. Iya. Hanya saya tunggu. Ternyata ketika teman-teman yang mondok puasaan istilahnya itu sudah sama pulang, kita sudah pada hatam semua, ini belum ada susulan. Sampai malam Lebaran belum ada susulan. Akhirnya sampai Lebaran belum ada susulan juga. Sampai masuk bulan Syawal dan sampai masuk sekolah, biasanya tanggal 10 sampai antara 10-15 itu baru masuk lagi aktivitas sekolah. Iya. Setelah libur Lebaran. Akhirnya saya daripada nganggur, saya memutuskan untuk ikut sekolah. Dan ternyata sampai 3 tahun saya di sana baru ada susulan. Nunggunya 3 tahun ya 3 Gus. tahun. Nah, baru kemudian balik lagi ke Peloso. Nah, itu sejak itu kemudian saya menikah di Kediri, kemudian tinggal di Kediri. Nah, ini dan seterusnya kami ditugaskan oleh para kiai, diperintah oleh para kiai untuk terjun ke politik. Dulu waktu di Kediri sempat nggak Gus terpikir, saya mau maju di Pilkada Kediri aja? Oh enggak, sama sekali enggak ada pikiran sama sekali. Jadi saya hanya samina wa ta'na itu. Enggak ada kepikiran sama sekali. Dulu pernah ketika ada konferensi Nahdlatul Ulama di cabang Kediri,
ini teman-teman masyarakat, kolega saya itu meminta saya maju, Iya. didorong oleh teman-teman. Tapi kemudian ketika informasi itu nyampe kepada para kiai, karena di pelosok itu banyak kiainya dan semuanya kiai-kiai saya semua. Nah, beliau kemudian tidak mengizinkan saya untuk maju ke konferensi cabang NU, Iya. tapi menugaskan saya untuk ngajar di pondok. Hanya saya fokus ngajar di pondok. Nah, ketika kemudian terjadi pergolakan politik, kemudian NU melahirkan tokoh-tokoh NU melahirkan PKB. Nah, disitulah kemudian Kiai kemudian menugaskan saya untuk mewakili, istilahnya dalam tanda kutip, mewakili pesantren untuk di wilayah sana, untuk terjun ke politik. Ya, sejak itu kemudian saya ke politik. Dan waktu itu nggak ada terbersit saya ingin jadi dewan sama sekali. Tapi kemudian oleh teman-teman saya diajukan, bahkan kemudian diminta untuk jadi dikandidatkan menjadi ketua fraksi, ketua dewan, tapi saya tidak mau. Jadi memang dorongan Kiai yang Ya membuat betul. Gus Firjawan maju itu yang ke melandasi sana. saya, yang paling kuat melandasi saya. Ya. Dan saat ini pun juga sama. Seperti itu ya, dari melandasi. Kiai. Baik, sebelum kita ke segmen selanjutnya, kita jeda sejenak Gus Firjawan dan juga pemirsa di rumah, kita saksikan hiburan musik dari Mbak Novi dan juga Sabda. Selamanya awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu terlalu membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Aku punya niat yang baik, coba ku ungkapkan padamu, tapi kau bilang pergi sana, kamu tak mau melihat diri ini. Selamanya awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu terlalu membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku.
Di antar ketua dan jajaran pengurus DPC Partai Politik Pengusung, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun atau Gus Firjaun, Jumat siang tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Jember. Pasangan kolaborasi pengusaha dan ulama ini resmi melakukan pendaftaran bakal calon bupati dan wakilnya untuk mengikuti kontestasi Pilkada Desember 2020 mendatang. Ditandai dengan penyampaian secara verbal di hadapan para komisioner KPU, Bapak Paslon ini resmi menyerahkan berkas pendaftarannya. Tim Liputan, News FTV Jember melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talkshow FTV Jember bersama saya dan juga Kiai Haji Muhammad Balya Firjaun Barlaman, calon wakil Bupati Jember. Ya, Gus Firjaun masih seputar perjalanan karir Gus Firjaun. Kenapa akhirnya harus purna dari dunia politik dan kembali mengabdi ke pesantren sekarang, Gus? Baik, ya. Jadi karena setelah sekian lama saya tinggal di dunia politik, Iya. nah pesantren ini tidak ada yang mengurusi gitu. Jadi karena tidak ada yang mengurusi, kemudian setelah purna di DPRD provinsi Iya. tahun 2009, kemudian saya memutuskan untuk kembali ke pondok. Dan sejak saat itu saya sudah vakum dari dunia politik. Gus Firjaun ini berapa bersaudara, Gus? Saya ada 11. 11 bersaudara dan Gus Firjaun? Dan saya ini putra bungsu. Putra bungsu. Ya, sama dengan beliau, ayah saya juga putra bungsu. Dan dari ke-11 saudara Gus Firjaun ini semuanya juga aktif mengurus pondok pesantren, Gus? Tidak semuanya. Jadi karena mungkin ini nasibnya anak bungsu ya, sehingga dijadikan kalah-kalahan gitu. Hanya kakak-kakak itu menyerahkan semuanya kepada saya gitu. Dan memang di antara kakak-kakak yang agak lama mondok itu saya. Yang lain juga mondok, cuma tidak begitu lama. Tidak selama Gus Firjaun ya. Lama sekali. Jadi pesantren yang ada di sini selama ditinggal Gus Firjaun 10 tahun di dunia politik itu gimana? Ya, seperti ayam kehilangan induk. Karena saya ada di Kediri, kemudian pindah ke provinsi. Nah, ketika di provinsi itu saya masih sering balik ke Jember. Iya. Sesekali kita lihat. Gitu. Tapi alhamdulillah aktivitas rutin di pondok pesantren itu masih tetap berjalan. Cuma ya ketika ada persoalan-persoalan yang mestinya harus dibutuhkan kehadiran dari pengasuh, ini tidak bisa dirasakan oleh teman-teman. Ya karena memang jaraknya jauh. Jaraknya jauh gitu. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Akhirnya karena itu tadi Gus Firjaun memutuskan kembali lagi ke pesantren aja gitu ya. Betul sekali. Ya. Tapi saudara memang keluarga memang mendukung ya, Gus? Iya, keluarga semuanya mendukung karena memang pondok tidak ada yang ngurusi. Sementara kakak-kakak saya ada yang di luar Jawa, ada yang sudah punya kesibukan masing-masing, sehingga kemudian saya yang bungsu ini kemudian dijadikan kalah-kalahan itu tadi. Iya. Iya, dan saat ini Gus Firjaun kembali masuk ke gelanggang politik. Apa yang mendasari, Gus? Iya, lagi-lagi yang menjadi dasar saya adalah perintah dari para kiai. Iya. Saya berkali-kali diminta untuk mendampingi Pak Hendy, saya tidak mau. Karena saya menghitung keberadaan diri saya, juga bagaimana nanti ke depannya tentang pesantren dan sebagainya. Namun semakin saya tidak mau atau menolak, ini semakin banyak dukungan dan dorongan saya untuk semakin maju. Sampai kemudian saya mendapatkan dawuh dan titah dari para masyayikh, para kiai-kiai saya untuk ikut membenahi kota kelahiran saya. Nah, disinilah kemudian tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ta'na. Karena saya diperintah oleh guru dan saya niat ini untuk menjalankan perintah guru. Mudah-mudahan mendapat ridho dari para guru dan ridho dari yang kuasa.
Kalau bicara mengenai Haji Hendy, kedekatan seperti apa sih antara Gus Firjon dengan Haji Hendy ini? Ya, saya secara personal awalnya tidak begitu dekat, tetapi antar orang tua, ibunya Pak Haji Hendy itu dulu sama satu organisasi dengan ibu saya. Ya. Jadi saat ibu saya menjabat sebagai pengurus muslimat di Kabupaten Jember, nah beliau ibunya Pak Hendy ini menjadi pengurus ranting Iya. di Ledok Ombo, di rumahnya Pak Hendy. Jadi ada kedekatan historis secara historis dengan orang tua. Antar orang tua. Orang tua, ya betul. Kemudian bagaimana anaknya ini juga bisa ikut dekat gitu? Nah, sebelumnya kita cuma kenal gitu aja. Nah, jadi tidak begitu akrab. Tapi kemudian entah apa memang sudah swayai mungkin ya. Akhirnya beliau kemudian komunikasi lagi dengan saya dan ingin menyambung juga hubungan orang tua ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda gitu saya kira. Nggih. Jadi sejak kapan sih Gus Pak Hendy dengan Gus Firjon ini ada komunikasi lagi? Sebelum pilkada ini beliau sudah sesekali sih sering komunikasi dengan saya, tapi tidak begitu akrab gitu. Jadi kemudian sejak entah timnya Pak Hendy atau bagaimana ini, dengan pertimbangan apa saya nggak tahu, kemudian tiba-tiba ke tempat saya ke pondok dan meminta saya untuk mendampingi beliau. Nah ini tidak hanya dari Pak Hendy, itu yang secara langsung yang saya ingat 4 atau 5 kali gitu. Iya. Juga dari yang lain, saudara-saudara saya, ada yang lewat saudara, ada yang lewat orang lain, mendorong saya agar mau mendampingi Pak Hendy. Tapi waktu itu masih memang belum ada keinginan dari saya untuk menjawab atau menerima tawaran dari Pak Hendy. Karena memang tidak ada minat bagi saya, tidak ada istilahnya tidak ada keinginan. Saya ingin fokus ke pondok, dan ada beberapa kelompok-kelompok kecil yang saya bina, ada di Timur Pasar, ada di Comboran, ada di Pelita, ada di Gang Pandili sendiri, ada di Puger, ada di Ambulo ya. Saya ingin fokus ke itu. Nah, kalau saya terjun ke politik, saya khawatir ini terbengkalai. Tapi kemudian saya bertekad bahwa kelompok-kelompok kecil yang saya bina ini tetap akan terus berlangsung, walaupun andai kata saya terjun di dunia politik kemudian mendapatkan takdir dari Allah, dipercaya oleh masyarakat, saya tetap akan ngopeni ini pengajian. Kalau perlu ya pindah tempat di pendopo. Jadi Gus Firjon yakin ya untuk tadi yang dibina oleh Gus Firjon itu masih akan tetap? Ya yakin saya. Meskipun Gus Firjon nanti diamanatkan oleh Tuhan untuk bisa menjadi pemimpin di Jember. Insya Allah ini saya yakin karena ada dorongan yang sama dan keinginan yang sama, baik dari saya maupun dari para jamaah, juga dari para santri. Sehingga ini yang menjadikan saya semakin kuat keinginan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ada cerita unik tadi, menurut Gus Firjon, Pak Hendy sempat merayu untuk menjadikan Gus Firjon sebagai wakilnya. Ceritanya seperti apa Gus Firjon? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda sejenak setelah hiburan musik dari Mbak Novi dan juga Sabda. Percuma, takkan mungkin terjadi kisah cinta yang selalu aku banggakan. Kau
semua masa yang tercipta untukku. Tanpa pernah melihat betapa aku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Oh, mengapa tak bisa diriku yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Tanpa pernah melihat betapa aku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Kamis 24 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menggelar pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Jember. Bertempat di Aula Edelweiss Hotel Cempaka Hill, Kecamatan Patrang, 3 pasang kontestan Pilkada 2020 ikuti pengundian nomor urut ini. Salah satunya pasangan Hendy Siswanto Gus Firjaun. Paslon kolaborasi pengusaha dan ulama ini dalam pengundiannya mendapatkan nomor urut 2. Luar biasa, silakan ditunjukkan ke kamera. Tahan Bapak Ibu. Pasangan calon ini berangkat dari koalisi Partai Nasdem, P3, Demokrat, Gerindra, dan PKS. Dari pengundian nomor urut tersebut, paslon ini selanjutnya menjalani masa kampanye hingga hari tenang sebelum hari pemungutan suara 9 Desember 2020. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan. Kami di Special Talkshow FTV Jember bersama saya Ageng Widya dan juga Kiai Haji Muhammad Balya Firjaun Barlaman, calon wakil Bupati Jember. Ya, Gus Firjaun menjawab pertanyaan saya tadi mengenai rayuan Haji Hendy kepada Gus Firjaun, bagaimana waktu itu? Jadi Pak Hendy itu mungkin memandang saya dianggap orang yang tepat, tapi karena awalnya memang tidak ada keinginan saya. Setelah kemudian mendapatkan titah dari para kiai dan saya ternyata melihat keadaan Jember yang memang kondisinya seperti ini, akhirnya kami terpanggil sehingga apa yang diminta oleh Pak Hendy yang sudah sekian kali ini
karena saya membaca di situ ada kesungguhan dari Pak Jendi. Artinya kesungguhan itu kesungguhan ingin benahi Jember. Iya. Jadi tidak hanya sekedar ingin menang saja, enggak. Kemudian menjadikan saya sebagai food getter misalnya, enggak, tidak itu. Kami melihat bahwa Pak Jendi itu ada kesungguhan dan keseriusan untuk membenahi Jember ini berangkat dari sebuah keprihatinan keadaan yang saat ini seperti itu. Dan itu sama juga akhirnya setelah saya pelajari, loh kok ternyata Jember seperti ini. Baik dari tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan, anggaran dan sebagainya. Ini kok amburadul, kok kesannya itu semau sendiri gitu. Iya. Ini tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan ya tentu yang akan berdampak itu adalah masyarakat dan rakyat. Karena itu kemudian kami didasari dengan titah para masyai dan melihat keadaan Jember yang seperti ini, hanya saya terpanggil untuk itu yang ikut. menggugah Gus Firjon. Betul sekali. Betul dipinang sekali. oleh Haji Hendi gitu ya Gus. Betul sekali. Jadi tidak hanya semata-mata pinangan Pak Jendi, enggak. Tapi karena dua motivasi mendasar tadi. Pertama dari perintah Kiai, dan kedua saya melihat keadaan Jember ini memang sudah seperti ini keadaannya, butuh dibenahi, dan itu saya sebagai putra daerah ini terpanggil untuk ikut ambil bagian di dalam membenahi kota kelahiran saya tercinta ini. Ya. Baik. Secara pribadi Gus Firjon dengan Haji Hendi ini sudah ada chemistry gitu Gus? Enggak juga sebetulnya, enggak juga. Saya jarang komunikasi sebetulnya, enggak pernah komunikasi. Cuma sesekali ketemu misalnya pada saat peresmian Masjid Rodotul Mukhlisin. Nah itu sempat bertemu ya, cuma sekedar say hello, yes, biasa saja. Enggak ada sesuatu yang Tapi waktu itu tidak membahas politik. Sama sekali enggak ada. Jadi murni watak sosial yang dimunculkan oleh Pak Jendi, baik melalui sosial membantu masjid dan sebagainya, termasuk hanya itu aja sudah. Jadi tidak ada sama sekali pembicaraan ke arah politik. Menurut Gus Firjon, ada pikiran nggak sih dulu, kenapa ya Haji Hendi memilih saya untuk menjadikan wakilnya gitu? Ada nggak Gus pikiran seperti itu? Enggak ada. Saya tidak berpikir panjang, tidak berpikir macam-macam. Cuma kemudian belakangan saya renungkan, apa kira-kira Pak Hendi ini memandang saya dianggap sosok yang tepat untuk mendampingi beliau. Karena beliau pernah nyampaikan juga, saya kalau ilmu agama Gus, saya ini tidak memiliki dasar yang kuat. Artinya saya kalau di bidang perencanaan, bidang macam-macam yang lainnya itu saya memang menguasai. Nah saya berharap ada kolaborasi ini dengan panjenengan yang di bidang agama mungkin sudah cukup, walaupun sudah cukup lah istilahnya modal itu. Walaupun mungkin bagi saya masih kurang ya. Nah, juga mungkin pengalaman di dewan, pernah menjadi anggota dewan, mungkin itu juga menjadi pertimbangan dari beliau. Sehingga akhirnya ya kembali kepada itu tadi. Saya kemudian memutuskan untuk bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan niat ingin mendapatkan ridho Kiai dan juga ingin ikut ambil bagian agar bisa diri saya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu, walaupun manfaatnya itu sedikit gitu. Tapi ketika ini di pilkada ini tentu kemanfaatannya akan lebih besar dibanding dengan di luar birokrasi gitu. Nah ini harapan kami, mudah-mudahan seluruh usaha dari kami pasangan paslon nomor 2 ini dan seluruh relawan yang ada ini mudah-mudahan tidak sia-sia. Ya. Tadi di tayangan sebelumnya ditayangkan bagaimana waktu pengundian nomor urut, dan pasangan Haji Hendi dan juga Gus Firjon mendapatkan nomor urut 2. Ya. Apa sih arti nomor 2 bagi Gus Firjon? Ya bagi saya ini bukan satu kebetulan ya, tapi ini memiliki makna yang penting. Yang pertama 2 itu bisa berarti dunia akhirat ya. 2 itu bisa berarti hablum minallah dan hablum minan nas. Dan 2 itu juga tengah-tengah antara 1 dan 3. Karena ada dawuh khairul umur ausatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Nah, mudah-mudahan ini termasuk bagian dari itu. Karena 2 adalah tengah-tengah antara 1 dan 3. Ini mudah-mudahan ini termasuk yang
tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi tengah-tengah. Ini adil, ini istilahnya itu identik dengan adil di tengah-tengah itu. Dan keadilan inilah yang harus ditegakkan oleh seorang imam, seorang pemerintah. Ini keadilan ini. Ketika keadilan ini tercerabut, maka pasti akan menimbulkan masalah. Pasti akan menimbulkan. Karena itu keadilan ini menjadi tugas utama dari pemerintah dalam segala hal, baik hukum, ekonomi, politik, dan semuanya. Nah, ketika kemudian contoh kecil, hukum misalnya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, nah ini pasti akan ada masalah. Ekonomi misalnya tidak merata, tidak adil. Orang yang mestinya mendapatkan perhatian atau bantuan dari pemerintah, ini justru tidak dapat. Orang yang harusnya sudah tidak mendapatkan, ini justru dapat. Ini berawal dari pendataan yang kurang up to date. Nah, ini bisa jadi persoalan nanti, timbul persoalan. Nah, jadi tidak tepat sasaran. Karena itu keadilan ini menjadi misi utama kami. Kami akan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Baik. Terima kasih. Ya, Gus Firjon, apa optimisme Gus Firjon dalam gelaran Pilkada 2020 ini? Iya, saya optimis melihat reaksi, melihat dukungan. Jadi semakin ke belakang mendekati hari H, ini yang kami rasakan ini arus dukungan itu terus mengalir. Dan saya yakin ketika Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati dari masyarakat Jember untuk mendukung kami, maka tidak akan ada kekuatan manapun yang akan menghalangi arus dukungan kepada kami. Itu optimisme kami. Dan harapan-harapannya untuk Jember apa, Gus? Ya, Jember kembali dirasakan kemakmurannya sehingga masyarakat Jember itu nyaman. Saya ingin Jember ini menjadi kabupaten yang religius, di mana masyarakatnya adil, kemudian tanahnya subur, makmur, warganya sejahtera. Ini menjadi harapan kita. Sehingga ibarat rumah itu kita nyaman tinggal di Jember ini. Baik dari para petaninya atau nelayannya, pedagangnya, pegawainya, semuanya. Ini harapan kita. Baik, itu harapan Gus Firjon dan juga Haji Hendy. Ya. Baik, sesaat lagi saya akan memberikan kuis kepada Gus Firjon. Namun sebelum itu kita saksikan hiburan musik dari Mbak Novi dan juga Sabda. Dengarkanlah wanita pujaanku, aku ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir.
Kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Ya, terima kasih Mbak Novi dan juga Sabda atas hiburan musiknya. Ya, Gus Firjon, sebelum saya memberikan kuis kepada Gus Firjon, saya tadi tuh sempat penasaran bagaimana sih cerita pinangan Pak Hendy. Keadaan apa yang membuat Gus Firjon ini mau menerima pinangan Haji Hendy? Ya, jadi keadaan Jember yang kalau boleh dibilang ini amburadul, mohon maaf ini ya. Jadi baik dari kemudian SOTK, penataan tata kelola pemerintahannya, jadi sehingga peluang-peluang apa yang menjadi hak-hak daripada warga Jember ini kemudian lepas begitu saja. Seperti kemudian peluang untuk pendaftaran ASN ya, yang jumlahnya tidak kurang dari 1.200. Kemudian tata pengelolaan keanggaran yang ternyata ada silpa yang semakin tahun semakin besar. Ini indikasi tidak baik gitu. Apalagi kemudian penataan aparatur pemerintahan. Belum lagi GTT, PTT dan masih banyak lagi lah. Petani-petani yang kemudian kesulitan pupuk yang harusnya tidak terjadi hal itu. Tidak boleh terjadi. Ini bisa sebenarnya diantisipasi. Dan ternyata keadaan yang ini tidak kemudian tidak ada langkah-langkah konkret dari pemerintah kabupaten untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Nah ini kemudian kami prihatin sekali. Jadi ingin mengembalikan apa yang menjadi hak daripada masyarakat Jember di semua sektor, olahraga, kemudian petani, pertanian, perkebunan, dalam semua sektor, termasuk kelompok-kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas. Ini kami juga ingin memberikan perhatian bahwa mereka juga sama-sama warga Jember yang punya hak yang sama. Ini kami ingin memberikan semuanya itu. Jadi kami bertekad untuk mengabdi untuk Kabupaten Jember. Ya. Jadi Gus Firjon dan juga Haji Hendy sangat optimis untuk menjadikan Jember lebih baik gitu ya Gus? Iya, insya Allah. Optimis sekali. Semoga keinginan Amin. Haji Hendy dan juga Firjon ini diamini oleh Allah. Amin. Oke, baik. Sekarang saya akan memberikan kuis bagi Gus Firjon. Jadi kuis ini adalah tebak cepat. Saya akan memberikan 2 pilihan kata dan Gus Firjon hanya bisa memilih salah satu kata saja. Tidak boleh dua-duanya? Nggak boleh, harus satu. Sudah siap Gus? Ya, monggo, bismillah. Oke, yang pertama, kiai atau politisi? Kiai. Terus politiknya gimana Gus? Ya, kan dalam agama juga ada politik juga. Jadi kalau politisi belum tentu bisa jadi kiai. Betul. Tapi kalau kiai ini masih bisa ke politik. Bisa oh gitu, bagus. Karir atau pengabdian? Pengabdian dong, jelas pengabdian. Ya. Memang harus mengabdi gitu ya Gus ya. Politik atau pesantren? Pesantren, betul. Kenapa, Karena Gus? iya. Jadi di dalam Islam itu sebetulnya politik tuh kalau ditulis dalam bahasa Arab itu fa wawu lam ya ta. Ya, itu kalau dalam pondok pesantren bacanya bukan politik tapi fawallaituk. Ya. Fa wawu lam ya ta ka fawallaituk. Aku menguasai Anda. Nah, aku menguasai Anda ini kalau di dalam bidang pesantren adalah dakwah. Nah, Islam pun juga ingin mengajak orang lain untuk yang di luar Islam untuk masuk ke bahasa Islam. Nah, ini strategi dakwah ini juga politik gitu. Karena itu saya lebih memilih kepada pesantren daripada politik. Karena politik adalah dakwah. Betul. Karena di pesantren pun itu juga ada politik tapi itu dakwah itu tadi. Terima kasih.
Optimis atau pesimis? Ya optimis, Optimis betul, dong, ya. optimis dong. Dinamis atau stagnan? Iya dinamis, jelas. Usaha atau doa? Ya, ini boleh dua-duanya, enggak boleh. Satu. Baik, saya pilih doa. Pilih doa. Pilih Kenapa, doa. Gus? Karena begini, usaha yang 99% tanpa 1% berupa doa, ini tidak ada artinya. 99,9% misalnya. Itu bentuk usaha tanpa 0,1% sudah diperkecil. Berupa doa itu tidak ada artinya apa-apa. Usaha tanpa doa tidak memiliki Iya, arti apa? tidak memiliki arti apa-apa. Tapi ketika doa itu dipanjatkan, nah walaupun mungkin belum sempat berusaha, itu bisa jadi Allah mengabulkan. Karena yang mengabulkan hajat manusia itu bukan usaha kita, tapi Allah SWT. Kalau boleh dipilih dua-duanya, saya milih dua-duanya, Mbak. Usaha juga doa. Biar Gitu. imbang gitu Ya biar imbang, betul. Tapi kalau harus memilih salah satu, ya jelas saya pilih doa. Baik. Jadi tepuk tangan untuk Gus Firjaun. Iya. Iya, terima kasih atas waktunya Gus Firjaun. Sama-sama. Mungkin sebelum saya menutup program, ada yang ingin disampaikan Gus Firjaun kepada pemirsa di rumah atau ajakan untuk datang ke TPS nanti tanggal 9 Desember, Gus. Iya. Terima kasih. Jadi kepada para pemirsa di rumah dan seluruh warga Jember yang memiliki hak suara, ini kami berharap pada tanggal 9 Desember gunakan hak suara Anda dengan baik dan benar. Karena satu suara Anda ini sangat berpengaruh untuk perubahan Kabupaten Jember. Dan kami berharap perubahan itu akan terjadi sebagai tonggak sejarah di dalam Kabupaten Jember ini. Tanggal 9 ini adalah kesempatan kita untuk merubah Kabupaten Jember ke arah yang lebih baik lagi. Demikian dan mudah-mudahan para pemilih ini bisa seperti slogannya dari KPU, ketika pemilih ini cerdas, maka insya Allah akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Terima kasih, itu Mbak. Ya baik, terima kasih atas waktunya Gus Firjaun. Terima kasih juga pengiring musik kita Mbak Novi, Berlian dan juga Sabda. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ageng Widya undur diri dan sampai jumpa. Terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia
love.